Tiga alasan yang sering dipakai ahlul bid'ah yang dinyatakan sebagai dakwah yang mencela-mencela mungkin. Mana tuduhan kami mengatakan tidak konsisten? Tiga alasan yang sering dipakai ahlul bid'ah yang ngaku-ngaku madhab Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat yang dikenal sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Seperti halnya perubahan fatwa yang terjadi di antara para ulama madhab Syafi'i, hal demikian juga terjadi di internal kalangan Salafi sendiri. Tentu apa yang disampaikan di sini bukanlah pendapat pribadi saya. Di sini, saya hanya ingin memberikan contoh akan adanya dinamika perubahan pandangan dalam setiap madrasah. Yang pertama, memerangi pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum syariat Islam dan membentuk milisi-milisi di setiap negeri-negeri tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, jika sekiranya ada pertempuran yang baik pada hari ini, maka wajib untuk memerangi negeri-negeri Arab seluruhnya sampai mentauhidkan Allah, berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi, kemana itu? Allahul Musta'an. Kesyirikan masih ada. Mentaati pemimpin-pemimpin selain Allah tetap ada. Kelompok-kelompok itu harus berperang di Mesir, Syam, Irak, dan seluruh negeri yang tidak menerapkan syariat, wajib memerangi mereka semua sampai ditegakkannya syariat. Namun pendapat itu belakangan berubah menjadi narasi-narasi dakwah yang disampaikan oleh ulama-ulama Salafi akan wajibnya mentaati pemimpin dan melarang untuk memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Lalu yang kedua, hukum perempuan menyupir mobil. Dahulu perempuan dilarang untuk mengendarai kendaraan sendiri dan dianggap sebagai perbuatan yang bisa membawa kepada perbuatan amoral. Berkata Syekh bin Baz di dalam Majmu' al-Fatawa wal Maqalat jilid 3 halaman 352, syariat yang suci menutup segala sebab yang menghantarkan kepada perbuatan amoral, yang diantaranya adalah mencederai kehormatan seorang muslimah yang menjaga kehormatannya dan jauh dari perbuatan keji, serta menjadikan hukuman yang paling berat sebagai bentuk kepada penjagaan kepada masyarakat dari tersebarnya segala perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan amoral. Dan mengendarai mobil bagi perempuan termasuk ke dalam sebab-sebab yang menjadikan tersebarnya perbuatan amoral tersebut. Pada 26 September 2017, fatwa larangan tersebut berubah bersamaan dengan berubahnya kebijakan aturan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dakwah salaf adalah dakwah yang senantiasa untuk berusaha tetap konsisten dengan apa yang mereka ucapkan, karena dakwah mereka dibangun di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, bukan kepada dakwah salaf yang dinyatakan sebagai dakwah yang mencela-mencela mungkin dengan tuduhan tanpa bukti atau hanya ngaur belaka. Jika menyaksikan video tanpa menyertakan konteks, maka wajar jika responnya menjadi tidak relevan. Diawali dengan tuduhan bahwa kami yang bermadhab Syafi'i telah berubah dari pendapat awal Imam Syafi'i dalam beberapa hal. Maka telah kami jelaskan bagaimana perubahan kondisi sosial mempengaruhi perubahan hukum fikih. Juga kami tampilkan bahwa perubahan seperti ini wajar dan normal, sebagaimana perubahan hukum dari Syekh bin Baz tentang menyetir mobil bagi wanita dan hukum memerangi negara-negara Arab. Sederhana sekali, tanpa tuduhan apapun, hanya mengajak berpikir. Tidak hanya pada dua hal ini perubahan fatwa terjadi. Dan ini bukan aib atau fitnah, sehingga tidak perlu merasa terpukul dengan adanya perubahan pendapat. Fatwa Syekh bin Baz yang mewajibkan memerangi negeri-negeri Arab sampai mentauhidkan Allah, bukan karena dilarang sholat, puasa, atau lainnya, tetapi karena berhukum dengan hukum positif. Sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Ibn Ibrahim al-Syekh di dalam salah satu risalahnya. Sebaliknya kami balik bertanya pada antum, mana tuduhan kami mengatakan tidak konsisten? Saudaraku, sikap ilmiah akan berdampak positif dan saling membangun jika tidak disertai sentimen dan berhusnudzon pada teman berfikirnya. Wallahu a'lam bishawab.